Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deddy Firmansyah dari kelas perbandingan mazhab 1B NIM 05020521037. Di kesempatan kali ini saya akan membahas kasus atau fenomena yang sering kita jumpai, yaitu jual beli menggunakan sampel. Sampel itu seperti contoh barang dalam pandangan empat mazhab. Nah, sering kita jumpai yaitu seseorang saat membeli barang dan penjualnya hanya mendemonstrasikan sampel atau contohnya. Seperti contoh saat kita membeli perabotan rumah tangga, contoh garpu, garpu. Penjual tersebut hanya menyuguhi sampelnya saja atau contoh garpu tersebut. Nah, sedangkan barang yang dijual itu masih tersimpan rapi dalam gudang. Contoh lain saat kita membeli telepon seluler atau handphone. Nah, sering kita jumpai saat kita pergi ke mall WTC atau mall-mall yang menjual handphone tersebut, kita disuguhi hanya dengan contohnya saja atau sampelnya. Nah, dan barang yang dijual itu masih tersimpan rapi di dalam gudang tersebut. Nah, apakah jual beli semacam ini hukumnya boleh oleh keempat mazhab? Nah, mazhab siapa yang membolehkan transaksi tersebut? Nah, mengapa mazhab tersebut membolehkan transaksi itu? Bagaimana pendapat empat imam mazhab tersebut? Nah, di slide kedua kita akan membahas pokok-pokoknya. Nah, kita lanjut, yaitu dari pendapat empat imam mazhab itu sendiri, ada 3 imam yang membolehkan transaksi tersebut, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i. Selain itu, ada satu mazhab yang tidak setuju atau tidak menyetujui, yaitu mazhab Imam Hambali. Mengapa Imam Hambali tidak menyetujui persyaratan jual beli tersebut? Karena jual beli dengan sampel atau contoh sama dengan jual beli barang yang tidak diketahui. Dalam artian barangnya yang mau dijual itu tidak tahu, kita hanya mengetahui sampelnya saja, dan itu tidak boleh dalam pandangan mazhab Imam Hambali. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Di kalangan Hanafi, Maliki, dia menghukumi mutlak boleh. Sementara ulama Syafi'i, Syafi'i itu membagi 2 hukum, yaitu bisa batal dan juga bisa sah, tergantung pada kondisi yang diwakilinya. Selanjutnya yaitu alasan imam mazhab ketiga itu membolehkan terjadinya jual beli tersebut, yaitu Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Nah, karena hal itu sudah maklum di zaman dahulu, yaitu secara tradisi. Nah, karena kedua belah pihak, pembeli dan penjual, sudah melakukan uji coba terhadap sampel tersebut atau contoh tersebut. Nah, kadang dianggap mampu mempresentasikan kondisi semua barang yang hendak dibeli. Nah, seperti halnya saat kita melihat contohnya saja. Nah, kita beranggapan bahwa mungkin barangnya akan seperti ini. Nah, mungkin seperti itu. Namun untuk menghindari kemungkinan terjadinya kecurangan, sehingga merugikan salah satu pihak yang bertransaksi,
Maka ketiga ulama tersebut mensyaratkan barang yang diambil contohnya itu harus sejenis atau homogen. Nah, kalau si penjual itu mencontohkan handphone merek Asus, nah tipenya yang C, nah maka yang maka maka barang yang akan dijual itu juga harus sama dengan yang dicontohkan. Nah, itu yang menjadi syarat diperbolehkan oleh ketiga imam madzhab. Jadi syaratnya itu harus homogen atau sejenis. Jika handphone ya handphone, mereknya itu ya itu gitu. Nah, untuk menurut Syafi'iyah, jika sampel yang benar-benar berbeda dengan kondisi barang yang mau dibeli, maka kalangan Syafi'iyah menegaskan batalnya akad tersebut dan harus dimulai dengan akad yang baru. Nah, sebagai contohnya itu piring. Nah, kita ini mau beli garpu. Nah, kan tidak nyambung gitu. Nah, itu bisa membatalkan akad dan tidak sah dan harus memulai akad yang baru. Nah, adapun jika terjadi sedikit penyimpangan dari sampel atau contoh yang ditunjukkan, maka pembeli bisa memutuskan untuk membatalkan atau meneruskan jual beli tersebut. Nah, sebagai contoh, saat kita membeli piring ya, piring itu gambarnya Doraemon. Nah, gambarnya Doraemon. Di contohnya itu gambarnya Doraemon. Nah, pas kita beli itu gambarnya Pikachu lah. Itu kan ada sedikit penyimpangan dari penjual. Nah, itu bisa kita batalkan atau kita bisa meneruskan atau kita bisa menerima. Tapi barangnya sama, cuman gambarnya itu yang berbeda. Nah, itu bisa disebut dengan penyimpangan. Nah, selanjutnya yaitu menurut kalangan Hambali. Nah, kalangan ini sedikit berbeda, yaitu pandangan ini menurutnya tidak sah, tidak boleh melakukan jual beli seperti itu. Nah, menurut kalangan Hambali ini bahwa tidak sah jual beli dengan sampel atau contoh, tapi disertai catatan. Nah, catatan ini yang biasanya belum dipahami oleh kebanyakan orang. Nah, ada dalil yang membahas. Artinya begini, kalangan Hambali berkata bahwa jual beli sampel tidak sah. Misalnya seorang pedagang menunjukkan 2,7 sampel atau contoh gandum, 2,7 kilo contoh gandum ya. Kemudian penjualnya ini menjual sekarung gandum. Nah, itu yang jenisnya sama, tapi jenisnya sama. Nah, itu yang membuat permasalahannya. Maka jual beli seperti ini adalah tidak sah. Nah, syarat jual beli yang berlaku adalah melihat dua orang yang bertransaksi ini terhadap barang yang dijual belikan. Dengan akad jual beli itu dilaksanakan dengan melihat keseluruhan atau sebagian. Nah, semisal kita lihat mouse. Nah, jika kita mau beli, nah kita harus melihat semuanya atau melihat sebagian saja. Nah, itu tidak apa-apa, itu jual beli yang diperbolehkan oleh pandangan Imam Hambali. Nah, kita harus melihat semuanya atau sebagian. Nah, sehingga terkesan menunjukkan seluruh barang yang hendak dibeli. Contoh, melihat salah satu dari ujung. Nah, salah satu dari ujungnya. Nah, menurut kalangan Hambali, mereka ini sangat berhati-hati dalam memutuskan atau membolehkan syarat jual beli tersebut. Maka syarat jual beli tersebut harus menurut Imam Hambali yaitu
harus melihat langsung barang yang hendak dibeli. Misal kita membeli mouse atau peci atau buku lah, kita harus melihat langsung. Jadi keberadaan contoh atau sampel ini hanya boleh dilakukan jika pembeli berada di sisi barang yang hendak dibeli. Nah, misalnya contohnya itu gimana ya? Contohnya itu ini. Nah, contohnya itu ini. Tapi di sebelah sini itu ada barang aslinya gitu. Jadi barang aslinya itu tidak ada di gudang di belakang, jadi langsung di sebelahnya gitu. Jadi langsung tahu, oh ini contohnya seperti ini. Mungkin yang bungkusan akan sama seperti ini, begitu. Lain dengan pendapat 3 mazhab yang tadi, yaitu Maliki, Hanafi, dan Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa sampel ditujukan tidak harus di sisi barang yang hendak dibeli. Nah, seperti itu tadi. Nah, jadi menurut saya sih dalam pandangan Hambali itu sangat berhati-hati dalam melakukan transaksi, yaitu jual beli menggunakan sampel. Nah, kalau menurut 3 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, beliau membolehkan, yaitu asal barangnya itu sama dengan contohnya yang ada, yaitu sampelnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.